belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, tertib, dan menyenangkan. Nah, efektif yang pastinya kita akan melakukan diskusi. Ada tanya, ada jawab. Itu membuat kalian bisa fokus. Jadi kalau misalnya kamu ibu dia tanya, kamu udah fokus apa yang mau dijawab. Nah, jadi harus kelihatan memang betul-betul bukan apa untuk bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ibu lontarkan ke kalian dan kalian bisa menjawab. Nah, tertib. Ya, ayo. Jasi sedang sakit kan? Tidak, karena ibu lihat dari tadi menyender terus dia. Ya, nah itu makanya ibu akan mengarahkan kepada kalian. Kalau kalian pikirannya kemana, sedangkan apa yang ibu dia akan informasikan ke kalian, kalian tidak mendengar dan atau tidak fokus. Apa sih ibu dia bilang itu tentang pengelolaan kelas? Tentang pengelolaan kelas kamu bisa lihat di situ. Bagaimana usaha guru bisa menciptakan pembelajaran itu kalian pahami, kalian mengerti. Nah, selama masa pembelajaran ada kalanya pembelajaran itu kita memang betul-betul serius. Ada kalanya pembelajaran itu membuat kita menyenangkan. Oke, sekarang kita menyenangkan. Sekarang ini ibu dia kasih kamu ice breaking dulu. Coba kalian berdiri. Stop dulu. Jangan dulu. Oke, nanti kamu ikuti saja. Ini clue-nya. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Anak Indonesia. Oke, kita gerakan ya. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Anak Indonesia. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Anak Indonesia. Sekarang ada lagi permainan. Kalau misalnya bukan, ular. Apa ular? Panda. Kalau misalnya ular, kalau misalnya gajah, kalau misalnya semut, nah, sekarang lawan kata. Kalau misalnya ibu bilang semut berarti gajah. Semut berarti besar. Yang lawannya, lawan katanya. Kalau semut berarti besar. Kalau gajah berarti kecil. Kalau bulat berarti pendek. Kalau bulat berarti panjang. Siapa yang salah dapat hukuman. Ya, oke. Semut besar. Tapi besar gini ya. Ini ya, kan gerakannya semut besar. Ini kecil. Kalau gajah besar. Kalau gajah kecil. Kalau semut besar. Itu gerakannya ya. Oke. Gajah kecil. Ular pendek. Lagi, ayo. Ular pendek. Gajah kecil. Ular pendek. Semut besar. Oke. Apa lagi? Ular pendek. Semut besar. Oke, tekan semua. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti instruksi dari ibu ya. Nah, di saat ice breaking, kalian fokus. Kalau nggak fokus berarti ada kesalahan. Begitu juga dengan materi yang akan kalian dapatkan. Kalau kalian nggak fokus, bagaimana kalian bisa mencerna apa pelajaran yang diberi? Oke. Sekarang daripada tadi yang ibu sudah jelaskan bahwa pengaturan kelas itu adalah supaya kalian itu bisa kondusif di dalam suatu materi yang akan disampaikan oleh guru. Itu memang paling menunjang adalah kelasnya bagaimana ya, pencahayaannya juga bagaimana ya, materi yang kalian dapatkan itu harus juga kondusif dengan keadaan sekitar kelas kalian. Nah, tujuan daripada pengelolaan kelas ini adalah dia adalah satu, kamu bisa lihat, dia bisa menciptakan iklim kelas yang positif, ya. Jadi kita sebelum belajar itu kita lihat dulu, iklim itu adalah cuaca di dalam kelas, suasana di dalam kelas, ya. Kalau suasananya tidak fokus, berarti ada nanti temannya yang mengantuk, yang malas, ya, yang tidak fokus belajar. Nah, tujuannya lagi itu daripada
Jadi kalian diatur ruangannya supaya cukup tempat duduknya, maka kalian diatur ada yang menghadap ke sini ya. Tapi tidak boleh membelakangi guru atau membelakangi papan tuh. Bagaimana kalau misalnya kalian membelakangi papan tuh begini nanti ya? Kalau ibu dia, karena memang dia duduk berdiri karena memang itu ya tugas ibu untuk menyampaikan materi melalui tulisan di papan tulis. Oke, yang selanjutnya adalah membuat aturan dan kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah ibu dia bilang bahwa aturan di dalam kelas itu harus disepakati. Misalnya kalian buat di sini sapa, senyum, sopan, santai, 5S. Berarti sama teman saling menyapa. Apa aturan di dalam kelas yang kalian ini? Yang kalian buat. Daftar piket. Berarti hari itu yang sudah diatur piketnya silakan sesuai dengan tanggung jawab. Nah, itu yang namanya dibilang pengelolaan ke kelas. Agar kenapa kelas itu tadi? Agar kenapa bisa ada pengelolaan kelas? Tadi di pengertian daripada pengelolaan kelas itu apa? Agar kenapa kok bisa kelas itu harus bagaimana? Pengelolaan kelas itu terjadi karena apa? Ya. Kenapa kita harus mengatur pengelolaan kelas? Supaya kelas kita dalam keadaan apa nantinya? Tertib. Oke, apalagi? Apa? Efektif. Apalagi? Menyenangkan. Itu tujuannya daripada diaturnya pengelolaan ke kelas ya, supaya kelas itu menjadi efektif, menjadi menyenangkan ya. Makanya tadi ada SDG. Siapa kita? Siswa. Siapa kita? Mereka. Siapa kita? Anak Indonesia. Oke, lanjut lagi ke pembagian tugas. Nanti ibu akan memberikan kalian materi. Materinya pernah ibu dia kasih tentang puisi rakyat. Nah di sini nanti kalian cari. Kita tidak usah banyak-banyak, kita ambil pantun saja. Ya, nanti kelompok akan ibu bagi 5 kelompok. Nah di satu kelompok akan bersaing dengan satu kelompok saling menyahut pantun. Ya, nanti misalnya Fatihah dengan Danis. Nanti dia akan mengeluarkan pantun. Nah pantunnya ini nanti si Danis juga akan membalas pantunnya pakai. Nah ya, jadi nanti kita akan agendakan bagaimana cara membuat pantun namanya pantun berbalas. Dulu puisi rakyat itu terkenal dengan namanya pantun berbalas. Ya, di kampung ibu di Sumatera itu dia kalau berkomunikasi dengan orang, misalnya ada adatnya pernikahan, mereka menggunakan pantun berbalas itu untuk berkenalan dengan anggota keluarga yang akan menjadi anggota keluarga baru mereka. Karena keluarga ini dengan keluarga ini anaknya menyatukan dengan pernikahan. Nah, nanti itu pantun itu memang zaman dulu, ya. Nah, nanti ibu akan mengisikan kelompoknya. Oke. Teksnya atau pantunnya, teks pantunnya nanti akan kita kondisikan dan kita akan cari pantun apa yang bisa untuk sambil pantun pendidikan lah, ya, paling tidak itu. Oke, baik anak-anak, kita coba latih dulu di pantun, membaca teks tentang pantun. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Lisa, bagaimana contoh pantunnya, Lisa? Pagi hari minum teh hangat, sambil duduk di kursi rotan, belajar itu hebat, untuk bekal masa depan. Nah, tepuk tangan dari Lisa. Nanti pantun yang, ya perhatikan di kelompok ini nanti pantun yang seperti itu nanti akan berbalas juga. Jadi nanti ibu akan buat 4 kelompok, dua ini nanti akan membuat pantun sendiri. Nanti misalnya kelompok A dengan kelompok B, kelompok C dengan kelompok D. Kelompok A dengan kelompok B nanti dia akan sharing tentang pantun berbalas namanya. Itu juga kelompok B, C dengan D. Baik anak-anak, lebih dan kurangnya di sini dulu ibu dia pembelajaran kita tentang pengelolaan kelas. Kalaupun ada yang belum dipahami, nanti kita saling sharing lagi di pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran ini ibu sampaikan di sini dulu. Yang pastinya pengelolaan kelas ini buatlah senyaman mungkin, menyenangkan mungkin untuk kalian bisa fokus dan efektif dalam belajar.